Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Kita kembali bertemu lagi di dalam renungan harian Resort Surabaya pada hari ini, hari Rabu tanggal 8 Maret 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan kehadirat-Mu atas segala berkat-Mu yang kami terima, di mana pada saat ini Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan dan membangunkan kami dari tempat tidur kami masing-masing. Bapa di surga, dalam satu hari ini kami akan melakukan segala aktivitas kami. Sebelum kami melangkahkan kaki kami untuk memulai segala pekerjaan kami ingin terlebih dahulu disapa oleh firman-Mu. Kami ingin dahulu berserah kepada Tuhan, supaya Tuhan berkati kami di dalam satu hari ini. Itu Bapa, berikan kami kebijaksanaan dalam mengerti dan melakukan firman-Mu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal 3 ayat 30. Yohanes pasal 3 ayat 30. Begini pembacaan firman Tuhan. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yang ku ibana patut lam gada lam moruma angwang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kita semua tentu sangat suka mempunyai atau memiliki keluarga yang kedudukannya tinggi, yang memiliki kedudukan tinggi atau memiliki jabatan yang sangat tinggi. Kita tentu sangat senang bila kita memiliki teman, memiliki relasi yang cukup kuat di dalam negara kita ini atau di mana kita tinggal. Tentu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, songon halak batak kita, jala songon manusia biasa, lomodo rohata ketika adong totong tanagabe pangaduan, nagabe adong pangaduan ta disude pergumulata, disude kesulitata mulubuin yang adong ma tempat ta mangaduan, adong mania todok tanah zago jala parpangkap na tibo jala namora. Karena itu hal lumrah di negara kita ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika orang memanfaatkan kekuatan, ketika orang memanfaatkan kedudukan dari relasinya atau kelompoknya untuk melakukan hal-hal sesuatu sesuai dengan kehendak hatinya. Misalkan untuk menyelesaikan perkara hukum, ya, untuk menyelesaikan perkara masalah tanah, dan bahkan juga Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada orang yang mampu memanfaatkan kedudukan atau jabatan dari temannya atau jabatan atau kedudukan dari keluarganya ke hal-hal yang sangat ekstrim. Contohnya untuk melakukan tindakan-tindakan sengaja, melakukan tindakan kejahatan. Ya, itu hal yang lumrah di negara kita ini ketika sekelompok orang besar semena-mena terhadap hukum, semena-mena terhadap tindakan-tindakan yang kurang menyenangkan di mata Tuhan dan di tengah masyarakat. Tetapi dalam nas ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita diingatkan melalui Yohanes pasal 3 ayat 30 ini, kita diingatkan bahwa semestinya ketika kita memiliki sesuatu, ketika mempunyai power, ketika mempunyai kedudukan, ketika kita mempunyai jabatan, seharusnya itu menjadi alat bagi kita untuk menaikkan atau untuk memperbesar nama Tuhan. Malah bukan sebaliknya, menyalahgunakan jabatan, menyalahgunakan kedudukan, bukan untuk mencari nama, membesarkan nama sendiri, bukan. Tetapi nas ini mengingatkan kita, apapun jika ada saudara kita yang mempunyai kedudukan, jika kita mempunyai jabatan, jika kita mempunyai harta kekayaan yang lebih, baiklah itu kita pakai untuk memperbesar nama Tuhan, bukan untuk membesar nama kita sendiri.
Kita lihat contoh Bapak Ibu Saudara-saudari Yohanes. Ketika bisa saja Yohanes mengambil kesempatan ketika orang lain beranggapan bahwa dia adalah Mesias, sebab dia sudah membaptis Yesus, sudah membaptis ribuan orang, sudah membuat orang bertobat kembali ke jalan Allah. Bisa saja dia mengambil kesempatan ketika orang mengatakan bahwa dialah Mesias. Bisa saja dia mengambil kesempatan itu, maka dia yang dimuliakan oleh orang-orang banyak. Dia mengatakan bahwa saya memang betul Mesias. Saya sudah menyelamatkan banyak orang melalui jalan pertobatan dan membaptis mereka dalam nama Tuhan. Bisa saja seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi kita melihat kebesaran, ketenaran daripada Yohanes dia pakai untuk membesarkan nama Tuhan. Malah dia mengaku dan mengatakan kepada orang-orang bahwa dia dipilih hanya untuk mendahului, yang lebih dahsyat akan datang. Saya tidak seberapa, saya bukan apa-apa, saya hanya mendahului dia yang akan datang. Dia adalah Allah, Tuhan Mesias yang lebih dahsyat. Saya membaptis dengan air, dia akan membaptis dengan Roh. Itu artinya bahwa Yohanes merendahkan dirinya di hadapan Allah. Dia memperkecil dirinya tetapi membesarkan nama Yesus. Ya, itu yang dia tunjukkan kepada orang-orang di sekitar, termasuk kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudari pada saat ini. Dan begitu juga yang dialami dan ditunjukkan oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya, Bapak Ibu Saudara-saudari, di mana di dalam 1 Korintus 15 ayat 9 dia mengatakan bahwa dia adalah rasul yang paling hina dari semua rasul. Dia mengatakan dia adalah rasul yang paling hina dari semua rasul yang melayani Tuhan. Mengapa dia mengatakan itu, Bapak Ibu Saudara-saudari? Karena dia menyadari perbuatannya, pelayanannya, kerasulannya belum apa-apa dibandingkan Yesus. Dia melakukan pekerjaannya semua hanya untuk membesarkan nama Yesus, bukan membesarkan nama dia sendiri. Orang banyak sudah mengaguminya, orang banyak yang takut sama dia, orang banyak yang sayang sama dia dan yang memuja-muja Paulus. Tetapi dia mengatakan bahwa dia bukan apa-apa, malah dia rasul yang paling hina. Dia tidak sebanding dengan Yesus yang dia beritakan, yang dia khotbahkan, yang dia layani pada saat itu. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak layak di hadapan Tuhan, sebab ada banyak dosa yang sudah ia lakukan terhadap Tuhan. Dia juga sudah banyak membunuh orang-orang percaya dalam melakukan ibadahnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah ini menjadi sebuah contoh bagi kita. Tuhan memberikan banyak kepada kita. Tuhan memberikan wewenang juga kepada kita. Tuhan juga memberikan talenta kepada kita. Bahkan Tuhan juga ada banyak memberikan kedudukan bagi kita, ketenaran bagi kita, jabatan ada juga bagi banyak jemaat Tuhan yang memegang jabatan tinggi di negara kita ini. Nats ini mengajarkan kepada kita, marilah kita pakai itu menjadi alat untuk membesarkan nama Tuhan, bukan untuk membesarkan nama kita. Semakin tinggi Bapak Ibu Saudara-saudari pencapaian kita di dalam hidup ini, maka kita harus menganggap bahwa kita semakin rendah di hadapan Tuhan. Maka yang tinggi itu adalah Tuhan kita sendiri yang mampu memberikan segala apa yang kita capai, segala apa yang kita raih pada saat ini. Orang mungkin memandang kita hebat, orang mungkin memandang kita sukses, orang mungkin memandang kita baik, orang mungkin memandang kita dengan sangat positif. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, janganlah pandangan dari mereka membuat kita menjadi tinggi hati, tetapi pandangan mereka itu justru untuk membuat kita semakin rendah di hadapan Tuhan. Dan yang kita tinggikan adalah Tuhan kita, karena memang Tuhan itu layak untuk dibesarkan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Di mana dengan sifat seperti itu semakin banyak orang yang akan mau bertobat dan mau memuji
dan mempercayai Tuhan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, donon tama soman dok misi Yohanes yang buibana patu langgada lamurma ang laro. Sebab ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Karena semua pelayanan kita, perjalanan hidup kita, pencapaian kita, karir kita, keberhasilan kita, kesuksesan kita hanya untuk membesarkan nama Tuhan. Semoga kita diberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini, di mana Tuhan mengajarkan kami bahwa segala pencapaian, kesuksesan yang kami miliki pada saat ini, kiranya itu Tuhan membesarkan nama-Mu saja. Ya Tuhan, kuatkanlah seluruh jemaat-Mu untuk melakukan hal-hal yang baik dalam perjalanan kehidupan kami. Kami yakin dan percaya jika Tuhan beserta kami, kami dapat melakukan segala perintah-Mu, segala yang sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk itu Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu di HKBP Surabaya ini, Resort Surabaya ini, dari anak-anak hingga lanjut usia. Berkati jemaat-Mu yang ada di HKBP Kedongdong, yang ada di HKBP Sidoarjo, yang ada di HKBP Rungkut, yang ada di HKBP Ujung, dan yang ada di HKBP Waru. Semua satu resort HKBP Resort Surabaya ini. Berkati Tuhan dari anak-anak hingga lanjut usia. Berkati seluruh para pelayan yang Tuhan pilih, yang Tuhan tetapkan melayani di Resort Surabaya ini. Mampukan kami untuk bekerja, untuk melayani Tuhan di dalam setiap pelayanan kami di gereja kami masing-masing. Kuatkan seluruh jemaat-Mu untuk melakukan pekerjaannya satu hari ini. Dimanapun mereka bekerja Tuhan, kiranya Tuhan melayakkan, pakai mereka menjadi alat-Mu untuk menunjukkan kuasa besarnya kasih-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami serahkan semua jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan sembuhkan mereka, agar mereka dapat bersukacita dan melanjutkan segala aktivitas mereka sehari-hari. Berkati, berikan kecerdasan bagi anak-anak-Mu yang duduk di bangku pendidikan di tingkat SD, SMP, SMA dan juga perguruan tinggi. Biarkan mereka Bapa berlari dan terus berlari untuk mengejar apa yang mereka cita-citakan. Berkati tumbuh kembang dari anak-anak-Mu yang masih kecil atau balita, agar mereka berkembang menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang takut kepada Tuhan dan kepada orang tuanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.